Waduh, sudah 1 tahun KPK lupa periksa advokat Lukas pengacara PT CMNP. Terkait pembelian NCD Unibank oleh PT CMNP, langkah hukum pun diambil. Pada 8 Januari 2004, CMNP melalui kuasa hukum Lukas, SH. and Partners mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Bank Unibank Tbk, tergugat 1, BPPN, tergugat 2, Pemerintah Republik Indonesia Ceki Menteri Keuangan, tergugat 3, dan Gubernur Bank Indonesia, tergugat 4. Hasil hingga tingkat PK di Mahkamah Agung gugatan PT CMNP ditolak. Nah, tahun 2025 PT CMNP kembali mengugat masalah NCD Unibank kepada pihak PT Bakti Investama yang menjadi arranger atau perantara penjualan NCD Unibank kepada pihak PT CMNP. Dan juga tahun 2025 melaporkan Haritanu dan pihak lain ke Polda Metro Jaya. Jelas ini laporan sudah pernah dilaporkan 21 tahun yang lalu dan bisa dianggap sudah kadaluarsa. Sebagai catatan, perkara NCD ini juga bergulir di Kepolisian Polda Metro Jaya. Pada 8 Desember 2004, Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyelidikan kasus tersebut yang mengarah kepada tindak pidana penipuan. Terlapor adalah Haritanu. Pada 2 September 2009, terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol. SP. Sidik 82/9/2009 Dit 2 Eksus. Nah, untuk rekam jejak dunia hitam advokat Lukas mungkin sangat untuk diketahui. Advokat Lukas mangkir dari panggilan KPK terkait kasus eks-sekretaris MA Nur Hadi. Kenapa hingga hari ini KPK belum memanggil paksa advokat Lukas? Sudah 1 tahun lebih loh, dari April 2024 sampai dengan April 2025 terkait kasus tindak pidana pencucian uang eks-sekretaris MA Nur Hadi. Katanya KPK akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang advokat bernama Lukas pada Kamis 14 Maret 2024. Advokat Lukas akan diperiksa terkait kasus pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi. Namun, Lukas tidak hadir alias mangkir dari pemeriksaan tersebut. Begitu hebatnya dan kuatnya advokat Lukas tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya tersebut. Ada apa ini ya? Apakah karena advokat Lukas yang dinyatakan bebas dalam peninjauan kembali karena pernah berurusan pula dengan KPK? Padahal KPK sempat menjerat Lukas terkait kasus menghalangi penyidikan kasus mantan Presiden Komisaris Lipo Group, Edi Sindoro. Ia diduga menjadi pihak yang menyarankan agar Edi tidak kembali ke Indonesia selama 12 tahun. Saat itu, Edi merupakan buronan KPK. Atas perbuatannya Lukas divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukumannya dipotong dalam tahap banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Hukuman Lukas kembali dipotong menjadi 3 tahun penjara dalam tahap kasasi oleh Mahkamah Agung. Pada tahap peninjauan kembali, Lukas dinyatakan bebas karena perbuatannya dinilai tak terbukti. Dari kronologi jelas Lukas punya hubungan yang kuat dengan oknum-oknum di Mahkamah Agung, karena belum ada vonis korupsi yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung bisa vonis bebas pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung.